Selamat pagi teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan bahas mengenai dua jenis manfaat asuransi. Ya, kita perlu tahu ternyata kalau kita bisa bagi cuma dua aja jenis manfaat dari asuransi itu. Ya, apa saja? Yang pertama adalah life benefit, ya, life benefit atau manfaat hidup. Ya, manfaat hidup. Maksudnya gimana? Jadi kita dapat manfaat itu saat kita hidup. Ya, saat kita hidup kita dapat manfaatnya. Contoh apa? Ya, contoh adalah asuransi kesehatan. Ya, manfaat rumah sakit itu kan saat kita hidup, ya, kita bisa dapatkan. Kemudian ada yang namanya asuransi sakit kritis, ya, atau proteksi income. Nah, apa bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi sakit kritis? Dulu saya pikir sama, ya. Saya pikir asuransi kesehatan, kalau sakit kritis, nanti biaya rumah sakit saat sakit kritis pakai ini. Enggak ternyata. Kalaupun sakit kritis kayak kena stroke, ya, penyakit jantung, kanker, ya tetap di covernya di asuransi kesehatan. Asuransi sakit kritis atau proteksi income ini ternyata beda, ya. Kalau misalnya nih orang terkena stroke gitu kan ya, terkena stroke, dirawat di rumah sakit, dia pakai asuransi kesehatan, ya, dirawat di sana. Tapi kan ketika kena stroke gitu kan, biayanya bukan cuma biaya rumah sakit, ada biaya plus-plus, ibarat ya kalau kita tahu ya gunung es gitu kan ya, ya di atas yang kelihatan dari permukaan air itu cuma biaya rumah sakit, tapi biaya yang di dalam itu nggak kelihatan. Contoh apa? Ya ada biaya perawatan yang nggak ditanggung asuransi, ya. Kemudian kehilangan penghasilan. Kena stroke nggak bisa kerja kan kehilangan penghasilan, betul nggak? Padahal keluarganya tetap butuh makan, tetap butuh ya biaya-biaya yang lain, anaknya tetap butuh sekolah dan lain sebagainya. Itu kan biaya, ya. Jadi karena ada resiko itu, makanya ada asuransi sakit kritis. Jadi sakit kritis ini kalau misalnya ada orang terkena stroke gitu kan ya, terkena stroke dia butuh waktu untuk pemulihan, ya. Kalaupun dia masih bisa dipulihkan, ibaratnya butuh waktu kan, nggak bisa langsung kerja. Nah, jadi asuransi sakit kritis ini membantu secara keuangan. Jadi ada uang cash yang keluar gitu. Misalnya, dia punya asuransi sakit kritis senilai 1 miliar. Jadi ketika dia terdiagnosa misalnya kanker, ya, stroke atau penyakit jantung, ya, sambil dirawat dengan menggunakan asuransi kesehatan, 1 miliar ini cair ke rekeningnya dia. Terserah mau dia pakai apa. Jadi kalau asuransi kesehatan ini bayarnya ke rumah sakit, kalau ini langsung ke rekening nasabah. 1 miliar cash gitu kan masuk ke rekening nasabah, terserah mau pakai apa. Buat biaya bulanan, biaya anaknya sekolah, buat bayar hutang, buat biaya pemulihan dia, terserah. Ya. Jadi paham ya, asuransi kesehatan dan sakit kritis ini beda. Makanya disebut dengan proteksi income, untuk melindungi income. Ketika dia kena sakit kritis kan income-nya hilang. Dilindungi dengan asuransi sakit kritis ini. Ya, ini manfaatnya saat hidup, ya, life benefit, ya, life benefit. Kemudian apalagi? Ada asuransi misalnya pendidikan. Ya, ini diberikan saat orang itu hidup gitu kan ya. Saat anaknya hidup diberikan, nanti sesuai dengan plannya seperti apa. Mau anaknya masuk kuliah gitu kan ya, cair langsung besar, kemudian ada bulanannya yang dicairkan ya. Seperti itu ya, itu asuransi pendidikan. Kemudian yang kedua, ya, manfaat yang kedua adalah death benefit, ya, death benefit. Jadi manfaat meninggal dunia. Jadi kalau tertanggungnya meninggal dunia, ya, manfaat yang diberikan kepada ahli waris apa, ya? Ya, misalnya ini asuransi jiwa ya untuk warisan. Ya. Asuransi jiwa untuk warisan. Kemudian ada yang namanya untuk tax planning. Ya, asuransi jiwa. Jadi dulu ada yang pernah tanya ke saya gitu kan, Pak, saya punya polis Carling Promix, bisa nggak ini saya pakai buat ke rumah sakit? Ya nggak bisa lah. Ya, itu asuransi apa? Asuransi jiwa kan? Ya, death benefit.
Orang yang masih hidup ada manfaatnya nggak? Enggak ya, kecuali nilai tunai yang ada ya. Tapi nggak bisa ya. Jadi itu untuk ya kalau terjadi risiko nasabah meninggal dunia, ya meninggalkan warisan UP ya, uang pertanggungan. Jadi bisa memberikan warisan kepada keluarga ya. Kemudian juga tax planning. Tax planning itu gini. Jadi saya baru belajar juga, ternyata kalau kita misalnya punya properti misalnya ya, punya properti senilai 10 miliar. 10 miliar ya, misalnya ada Pak Joko ya, Pak Joko punya properti senilai 10 miliar. Kemudian Pak Joko tiba-tiba meninggal dunia. Nah, propertinya senilai 10 miliar ini tidak bisa langsung diwariskan. Ya. Ahli warisnya, istrinya atau anak-anaknya nggak bisa langsung menikmati properti senilai 10 miliar itu. Anaknya untuk turun waris ibaratnya, ya, itu harus bayar macam-macam. Ya, pajak macam-macam, ya, biaya notaris dan segala macam bisa sampai 10%. Kebayang nggak? Mau terima warisan senilai 10 miliar, harus bayar 1 miliar dulu. Pusing nggak kalau nggak ada duitnya? Ya. Makanya harus ada tax planning. Ya, jadi orang yang smart, orang yang cerdas, ketika dia mau mewariskan sesuatu, dia berpikir bagaimana nanti ahli warisnya itu bisa menikmati dengan mudah. Ya tadi, gimana menikmati misalnya ahli warisnya nggak punya duit sebanyak itu, gitu kan. Menikmati warisan 10M, harus punya 1M cash dulu. Makanya death benefit ini ada. Ya, jadi misalnya orang tuanya mempersiapkan gitu kan, UP, udah dihitung tax planning misalnya nih ya, dia mau mewariskan tadi properti senilai 10M. Minimal dia harus tax planning UP-nya 1M untuk tax planningnya ini, supaya keluarganya bisa menikmati warisan propertinya dia. 1M disiapkan buat tax planning. Buat warisan berapa misalnya? 2M. Ya minimal dia punya UP 3M gitu loh. Ya, jadi jelas ya. Jadi dua jenis manfaat asuransi, life benefit dan death benefit. Ya, teman-teman, saat ini saya ada di perusahaan lain memang ya, di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Saya menjadi agen asuransi konvensional dengan membawa berbagai macam produk ya. Jadi saat ini saya melihat, wah ternyata dunia asuransi itu luas sekali. Ya, saya baru tahu ya seperti hal-hal seperti ini ya. Dan ternyata ini penting, kita perlu planning. Bukan cuma sekedar asuransi jiwa yang UP-nya kecil, tapi kita perlu hitung gitu loh kebutuhan kita itu berapa. Di video sebelumnya saya udah ajarkan gimana cara menghitung UP ya. Menghitung UP ideal, kemudian UP minimal berapa, silahkan tonton video sebelum ini ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa kita perlu planning loh. Kalau kita nggak plan dari sekarang gitu kan ya, ketika terjadi risiko, waduh, kasihan keluarga. Ya, misalnya kesehatan lah. Ya minimal teman-teman punya BPJS kesehatan. Ya, miliki BPJS kesehatan. Itu wajib ya, itu wajib. Cuma BPJS kesehatan memang punya keterbatasan. Ya, jadi fasilitasnya terbatas ya. Kemudian harus antri, harus rujukan sana sini dan lain sebagainya. Kita tidak bisa pilih rumah sakit mana yang kita mau, fasilitas yang apa kita mau, kita nggak bisa. Ya, kita harus ikut ya. Semuanya standar. Ya, semuanya standar. Kalau kita pengen yang lebih nyaman, kita bisa pilih rumah sakit, kita mau pilih kamar seperti apa, dan lain sebagainya, ya sebaiknya kita punya asuransi kesehatan pribadi. Dan ini bisa dikombinasikan, jadi nggak usah dibenturkan gitu loh, nggak usah dibandingin BPJS sama asuransi kesehatan gitu kan ya. Ya dua-duanya ini saling melengkapi gitu loh. Ya, saling melengkapi. Lah kalau nanti saya punya yang pribadi, punya BPJS gimana? Nanti ada koordinasi manfaat. Ya, jadi tenang aja. Dan asuransi kesehatan ini ya artinya bukan sesuatu yang saya pikir dulu ya, mahal banget kayak gitu. Ternyata nggak semahal yang saya kira gitu. Jadi misalnya ya, mulai dari 450.000 per bulan, ya itu bisa dapat asuransi kesehatan ya yang cover jadi sesuai tagihan, dibayar sesuai tagihan dengan limit ya. Limit hingga 3M per tahun. Wow, ya kalau kemarin dengar ada David Ozora gitu ya, yang masuk rumah sakit karena penganiayaan kayak gitu, ya dia di cover. Ya, habis berapa miliar gitu ya, itu di cover. Nah, kayak gini.
450.000 per bulan dapat limit 3 miliar per tahun. Artinya setahun itu ya kita punya budget ibaratnya sampai 3M loh. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah sangka kita mau sakit apa, mau habis berapa, fasilitasnya seperti apa yang kita butuhkan. Kalau kita punya seperti ini kan lebih tenang gitu ya. 1 tahun 3M, begitu 3M habis tahun depan misalnya butuh lagi, ya mulai dari awal lagi dapat 3M ini lagi. Ya, setiap tahun dapat jatah 3M gitu kan yang boleh dihabiskan ibaratnya. Ya kalau bisa enggak lah, kalau bisa sehat gitu kan. Cuman kita kan nggak tahu risiko nanti seperti apa gitu loh. Ya. Oke, ini yang asuransi kesehatan. Kemudian death benefit ini warisan kayak gitu, ya ini kemarin saya sudah cerita ya pengalaman pribadi bahwa tahun lalu ayah saya meninggal, ya saya bersyukur dapat UP 21 juta, tapi cuma cukup buat biaya pemakaman. Sementara ibu saya harus melanjutkan kehidupan kayak gitu ya. Jadi ya seandainya dulu bisa dapat UP yang lebih besar, ya ibu saya bisa hidup lebih nyaman lah. Jadi kalau kita pengen keluarga kita hidup lebih nyaman, ya wariskan UP yang lebih besar kayak gitu, ya. Dan itu nggak butuh biaya besar sebetulnya. Mulai dari 350.000 per bulan, ya per bulan, ini bisa dapat UP 500 juta, ya usia 30 tahun misalnya. UP 500 juta, bayar premi 10 tahun, kalau misalnya di tahun ke-20 masih sehat, ya masih hidup, dikembalikan 100% premi yang disetorkan. Ya. Jadi ini yang menurut saya kita perlu concern, kita perlu berpikir ulang mengenai bagaimana resiko kita menata keuangan kita, bagaimana kita mengelola resiko. Kita ternyata itu butuh asuransi nggak cuma satu gitu loh. Ya. Dari CAR oke, bagus, saya punya sekeluarga, saya punya 6 polis ya, bagus ya. Sampai sekarang masih aktif gitu ya. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung UP-nya ternyata kurang gitu ya. Jadi untuk warisan keluarga kayaknya perlu ditambah gitu loh ya. Jadi saya mau ajak teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan yang terbaik buat keluarga ya, silakan ditambah, dan juga untuk antisipasi risiko kesehatan juga bisa ya. Dengan menyisihkan dana supaya kita ketika terjadi risiko tenang gitu loh ya, tidak habis-habisan aset kita dijual dan lain sebagainya. Oke, sukses buat teman-teman semua.